قل الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Iya, betul. Coba antum lihat ya, di Indonesia ini misalnya. Masalah-masalah yang sifatnya itu adalah hukum atau masalah fikih, itu dianggap itu sebagai sebuah perkara yang menjadikan orang yang menyelesaikannya bukan ahlu sunnah. Ya. Kalau antum misalnya baca bismillah di tengah-tengah mereka dalam sholat, ya bismillahirrahmanirrahimnya disirkan. Sementara kebiasaan di situ kan di masyarakat Indonesia kebanyakan tuh bismillahirrahmanirrahim tuh dikeraskan. Kalau kita sirkan, di antara mereka ada yang mengulangi sholatnya dan mengatakan apa ini ajaran Wahabi katanya. Ini ajaran, akhirnya menuduh apa? Wah, ini bukan ahlus sunnah dan yang lainnya, subhanallah. Padahal masalah mensirkan atau menjaharkan bismillahirrahmanirrahim itu perkara yang sudah ma'ruf khilaf di antara para ulama. Ya. Di antara mereka ketika melihat ada orang yang menggerak-gerakkan jarinya ketika tahiyat, dianggap apa ajaran apa lagi ini? Ini ajaran sesat. Mudah untuk mengatakan itu sesat. Ya. Di antara mereka ya subhanallah, pokoknya kalau dia tidak sesuai dengan tradisi yang ada dianggapnya sesat. Ya, untuk dikatakan sesat itu mudah buat mereka. Tapi mereka sendiri tidak mau disebut sesat. Itulah memang manusia. Dan kita tidak boleh ya akhi untuk menganggap sesat orang lain kecuali dengan bukti yang kuat dan dalil yang ilmiah. Ya, adapun sebatas itu tidak sesuai dengan apa yang ada di masyarakat kemudian dianggap sesat, Allahul musta'an. Maka ini semua ini adalah perkara yang berat, ya. Sebab ya orang kalau menganggap orang lain sesat, ternyata yang dituduhnya itu enggak sesat, itu bahkan balik lagi itu kepada yang ngomongnya. Ya. Rasulullah SAW sabda apa? Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau benar akan masuk, kalau tidak maka akan kembali kepada yang mengucapkannya. Bahkan dalam riwayat Abu Daud, barang siapa yang menuduh saudaranya dengan sesuatu yang tidak ada padanya, maka dia akan dipersiapkan tempatnya nanti pada hari kiamat dari nanah-nanah dan darahnya penduduk api neraka. Na'udzubillah. Ya. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kewajiban kita dalam menuntut ilmu agama ini, yang pertama harus fanatik kita hanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kita berusaha memahami Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman-pemahaman para ulama-ul Islam dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan imam-imam setelahnya. Yang ketiga, ya apabila terjadi perselisihan di kalangan para ulama, kewajiban kita menilai mana pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mana yang tidak sesuai dengan pendapat Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bagi mereka yang mempunyai kekuatan ilmu untuk mentarjih, tarjihlah. Dan bagi mereka yang awam tidak bisa untuk mentarjih, silakan ia ikuti pendapat ulama yang ia anggap thiqah, percayai tanpa fanatik. Di mana apabila ternyata suatu ketika jelas kepada dia bahwa pendapat tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya ya akhi, orang awam itu boleh saja taklid, boleh. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ya ahlu dzikr kalau kamu tidak tahu. Namun ya kalau kita sudah mengikuti suatu pendapat ulama, jangan kita taklid, jangan kita fanatik dan taklid buta. Kita berusaha tahu dalilnya. Ya ketika kita mengikuti pendapat ulama, tanya, ya tolong kalau bisa jelaskan Ustadz dalilnya supaya hati saya tenang. Sebab kita beragama itu harus dengan dalil. Kalau cuma sebatas pendapat itu tidak menghasilkan ilmu sama sekali ya akhi, azani Allah wa iyyakum.
Ya. Maka ketika kita mengikuti pendapat seorang ulama, ya, maka kita tidak boleh fanatik dalam artian tetap kita mengamalkan ya selama itu yang kita ketahui. Tapi kalau misalnya suatu ketika telah sampai kepada kita dalil pendapat lain yang lebih kuat, kewajiban kita kembali kepada pendapat yang lebih kuat. Ya, bukan kemudian ya ketika disampaikan kepada dalil mengatakan bisa jadi ya kiai saya punya dalil yang kamu nggak tahu, masya Allah. Ya, padahal kita katakan bisa jadi juga nggak tahu, ya nggak kayak kiai kamu nggak punya dalil. Yang namanya bisa jadi ya namanya juga bisa jadi, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Ada dua sisi. Ya, ada pada dua sisi. Ya. Jelas taklid seperti ini tidak menghasilkan ilmu. Padahal kewajiban kita dalam beragama itu harus di atas ilmu ya akhi. Dan taklid itu para ulama bersepakat taklid bukan ilmu sama sekali. Ya ini ikhwatul Islam. Ya, semoga yang sedikit ini semakin pula memberikan kepada kita pengertian yang benar bagaimana tata cara kita beragama. Dan bahwasanya mewajibkan seseorang untuk mengikuti salah satu mazhab bukan wajib, bukan pula sunnah. Bahkan ini bertentangan dengan pendapat-pendapat ya ulama itu sendiri dan bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah yang mewajibkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah tatkala ada ya perselisihan di antara mereka. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.